Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang pasien bedah vaskular? Wah, sedikit kalah kita sama bedah plastik ya. Yuk, yang masih jauh bedah vaskulernya masuk. Yang pasien ginjal, yang pasien cuci darah. Oh, belum datang. Cek 1 2. Pada hari ini kita sengaja mengumpulkan pasien bedah vaskuler terutama, tetapi juga terbuka untuk pasien-pasien lain untuk mendapat ilmu. Siapa tahu nanti ada saudaranya yang terkena penyakit gagal ginjal atau mempunyai kelainan bedah vaskuler, dapat memberikan penerangan kepada keluarganya. Saya adalah Dr. Ismon, dokter bedah vaskuler di rumah sakit ini, dan Dr. Nofrizal adalah calon dokter bedah vaskuler berikutnya. Mudah-mudahan tahun depan beliau sudah bergabung dengan kita menangani pasien-pasien bedah vaskuler di rumah sakit ini. Nah, dalam memperbaiki, meningkatkan pelayanan terhadap pasien bedah vaskuler, terutama untuk pasien yang dengan gagal ginjal, maka Dr. Nofrizal menciptakan suatu layanan baru, suatu sistem baru pelayanan kesehatan gagal ginjal yang disebut dengan Silapas. Bukan sistem lembaga pemasyarakatan. Nah, itu untuk orang di penjara ya, tapi ini adalah sistem layanan pemantauan satu pintu. Artinya, dengan sistem ini nanti pasien-pasien gagal ginjal yang ada, yang kontrol ke Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang dapat dimonitor secara real time. Kalau pasien merasa ada keluhan, bisa menghubungi nomor tertentu di WA yang bisa memonitor dan diberikan nasihat-nasihat berdasarkan kondisinya saat itu. Kadang-kadang banyak pasien gagal ginjal yang bingung tentang penyakitnya, tentang akses cuci darahnya, tentang CDL-nya, tentang siminonya. Jadi untuk ke depan akan ada suatu sistem yang bisa membantu memperbaiki layanan kita sehingga pasien-pasien tetap terikat secara moral dengan poliklinik, dengan bagian bedah vaskuler Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sengaja sistem ini kita bangun adalah untuk memberikan contoh pelayanan bagaimana pasien itu dapat termonitor terus-menerus. Bukan hanya saat dia datang ke rumah sakit, tetapi juga di rumah, di tempat dia cuci darah, di tempat dia di mall pun kalau ada keluhan bisa segera menghubungi nomor yang ada nanti di Silapas ini. Harapan kita adalah para penderita gagal ginjal yang mempunyai akses vaskular, yang mempunyai simino, yang mempunyai CDL dapat memanfaatkan layanan ini. Kami dari rumah sakit mengucapkan terima kasih ke Dr. Nofrizal yang telah berupaya membuat suatu sistem, suatu aplikasi yang bisa diterima oleh penderita dan keluarganya untuk memonitor kondisi kesehatan ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang mempunyai kelainan ginjal. Suatu perkara yang sederhana tetapi memerlukan perhatian yang khusus dari kita, dari pasien, dari keluarga, dan juga dari dokternya. Mudah-mudahan inovasi ini, pengembangan dari Dr. Nofrizal ini dapat memperbaiki pelayanan kesehatan kepada pasien-pasien gagal ginjal di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang. Sekali lagi terima kasih semuanya. Saya sudahi dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silapas itu sebuah sistem layanan pemantauan satu pintu. Jadi sebagaimana yang dibilang Dr. Resmond, kalau biasanya pasien ketemu dokter tuh hanya di poliklinik, IGD, rawat jalan, rawat inap, kamar operasi.
Yang susah kalau misalkan pasien di rumah ada suatu kendala atau dia di tempat HD nih. Banyak pasien cuci darahnya bukan di sini, misalkan di rumah sakit manalah, di Cikupa manalah gitu. Kalau di sana ada masalah, kadang menuju ke RSUD-nya suka terhambat gitu. Jadi diharapkan dengan adanya sistem ini kita bisa memonitor pasien. Bedah vaskuler terutama menangani ini. Pasien jika didiagnosis sebagai gagal ginjal, otomatis dia harus mengganti fungsi ginjalnya. Yang paling sering dilakukan adalah cuci darah, satu. Yang kedua ini cuci perut, atau kalau modalnya lumayan bisa transplant ginjal. Ya, 3 itu. Nah, kerjaan bedah vaskuler kebanyakan mengenai cuci darah. Akses untuk cuci darah, ya. Kalaupun ada masalah bisa kita tangani sebagaimana gambar di kiri itu. Kalau misalkan sudah terpasang simino tapi macet, bisa kita lakukan perbaikan. Harapannya moga-moga berhasil. Ya, slide berikutnya. Ini juga kasus-kasus bedah vaskuler, varises dan luka pada kaki diabetes. Pembunuh yang tidak ketahuan, karena letaknya di dalam, otomatis pasien tidak tahu-tahu pecah saja gitu. Makanya bagusnya itu pasien juga kontrol untuk mengecek kondisinya setiap saat. Lalu ada juga tumor pembuluh darah. Ini beda sama tumor dari bagian onkologi. Kalau dari bagian onkologi kebanyakan tumor dari organ yang sudah ada. Kalau ini tumor dari pembuluh darah. Ya, slide berikutnya. Nah, ini perkenalan dulu timnya, vaskular dan endovaskular RSUD Kabupaten Tangerang, yang juga dibantu oleh tim perawat-perawat jalan, kamar operasi, HD, IGD, rawat inap. Ada Dr. Ismon Kusasi, spesialis spesialis bedah vaskular endovaskular, dan saya Dr. Nofrizal Saiful Basri. Berikutnya. Kalau kita lihat ini ginjal yang normal, gagal ginjal dia mulai bengkak, dan gagal ginjal yang sudah lanjut dia mengkerut. Makanya seharusnya racun-racun dibuang, diolah, dibuang di urin, di kencing, ya. Tapi karena suatu kondisi si ginjal ini tidak bisa berfungsi untuk membuang racun, ya. Makanya pasien perlu mengeluarkan racunnya. Berikut ya. Ini pengenalan aja. Apa sih penyebab gagal ginjal? Gagal ginjal itu ada 2. Ada yang tiba-tiba dari pasien sehat tiba-tiba jadi sakit. Ada yang pasien fungsi ginjalnya perlahan menurun. Ini contohnya pada pasien yang tiba-tiba menjadi sakit, ya, bisa karena infeksi, bisa karena trauma misalnya dia kecelakaan, oleh pasien sehat, kecelakaan lalu ginjalnya luka. Ya, slide berikutnya. Jadi kekurangan darah yang mengalir pada ginjal menyebabkan gagal ginjal. Gagal ginjal disebut ketika ginjal kehilangan kemampuan untuk menyaring zat sisa yang terkandung di dalam darah, sehingga urin tidak bisa keluar. Ya, slide berikutnya. Gagal ginjal yang kronik, ya, yang sering pada pasien cuci darah. Yang pertama, 1, sakit gula nih, diabetes. Yang kedua, hipertensi atau darah tinggi. Yang ketiga, sering minum obat anti nyeri. Ya, banyak tuh yang pusing-pusing dikit ke warung, minum apalah, Bodrek dan sebagainya, tapi minumnya juga kurang masalahnya, ya. Atau yang sering itu ini, pekerja biar kuat, biar nggak tidur-tidur dia minum Ratindeng, tapi tiap hari bisa 5-10. Pasang kateter double lumen atau CDL, ya, tapi ini sifatnya sementara, ya. Dia harus diganti menjadi kateter yang lebih lama, ada ininya, ada dakronnya, ya. Harapannya bisa lebih menempel, ya. Berikutnya. Ini contoh proses pemasangannya. Kita selalu masang dengan menggunakan USG untuk mencegah cedera-cedera yang tidak kita inginkan. Berikutnya. Nah, kalau misalkan yang awal-awal itu sudah ada CDL-nya, biasanya kita dikonsul lagi bedah vaskular untuk pemasangan simino. Simino itu ada macam-macam, ya. Ada yang di lengan bawah, ada yang di lengan atas. Biasanya yang kita pengen itu yang sebelah kiri dulu, ya. Tapi tergantung pasiennya. Kadang-kadang mau kita bikin simino, tapi ternyata ukurannya kecil, ya, nggak jadi juga, ya. Kalau di luar negeri sana, kalau kecil mereka bisa pakai alat pembuluh darah buatan. Ada infeksi nih, ada infeksi dari darahnya sendiri, ada infeksi dari lubang keluar selangnya, ya. Ada dia menyempit nih, yang tadi saya tunjukkan, pembuluh darahnya menyempit. Jadi yang awalnya simino itu bisa dipakai, tapi ternyata menjadi macet,
ya kita balon sehingga menjadi baik, ya. Kadang ada pasien cuci darah yang lengannya itu besar, ya, lengannya besar. Biasanya masalah itu ada sumbatan di daerah dada, ya. Ini contoh sumbatannya, ini kita balon sampai akhirnya bisa kembali normal. Next, slide berikutnya. Sebenarnya sistem layanan pemantauan satu pintu itu apa sih? Ya, sebenarnya simpel aja. Kita bikin suatu registrasi pemantauan gitu. Jadi pasien cuci darah bisa ke website ini nih, ya, ke website ini. Kalau susah, tinggal scan aja di sini, ya. Cuman karena aplikasi gratisan, ya kita nggak bisa masukin ke Play Store, ya. Jadi cukup scan ini, nanti install di handphonenya. Atau kalau mau rajin sih ngetik itu, ya. Ya, apa sih data-data yang saya perlukan? Yang kita perlukan itu ya ini, email, nama lengkap, tanggal lahir, nomor rekam medik, selanjutnya nomor handphone yang ada WhatsApp ya, terutama karena kita biasanya komunikasi dengan WhatsApp, ya. Kapan didiagnosis sebagai cuci darah, penyakit lain yang menyebabkan cuci darah, selanjutnya slide. Nah, slide sebelumnya. Nih, bagaimana kesan Bapak Ibu selama pelayanan cuci darah? Jadi kalaupun ada hal-hal yang tidak menyenangkan atau hal yang menyenangkan, bolehlah dibagi ke kita, ya. Slide berikutnya. Nih, jika ada masalah dengan akses cuci darah Anda, misalkan CDL tidak lancar, CDL bernanah, Simino belum bisa digunakan, Simino berdarah, Simino membesar, desirian Simino hilang, mesin cuci darah sering bunyi atau keluhan lainnya, hubungi ke nomor ini, ya. Ini juga sama nih. Sekian, terima kasih dari saya. Ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu? Silakan yang mau bertanya. Yang kira-kira belum paham atau sudah paham tapi pengen ngetes dokternya. Ada? Boleh? Bapak namanya siapa? Pak Nur Hasim. Pak Nur Hasim. Ya. Kenapa Pak Nur Hasim? Yang saya tanyakan, apakah seperti jamu-jamu yang termasuk jamu gendong, jamu yang di pinggir jalan itu bisa menyebabkan gagal ginjal? Karena ya keluarga saya itu hampir setiap hari konsumsi jamu. Itu aja. Oke. Efeknya ya. Cocoknya lebih cocok ke dokter penyakit dalam nih, ya. Tapi sebagai dokter calon dokter bedah vaskular, saya jawab, ya. Kalau Bapak tanya bisa atau tidak, bisa. Ya, terutama kalau Bapak dari pagi sampai malam mau tidur minumnya itu doang, jamu doang, bisa, terutama. Ya. Jadi masalahnya kadang itu orang minum Coca-Cola, jamu, minuman-minuman yang bikin kuat, kopi dan sebagainya, ya. Mereka lupa minum air putih. Jadi kuncinya air putih. Ya, selagi fungsi ginjal masih bagus, jangan takut minum air putih. Ya, mau minum 2 liter, 3 liter nggak apa-apa. Ya, kecuali ada sesuatu, misalnya fungsi ginjalnya bermasalah, ya jangan minum air putih banyak. Ya, pasti dokternya nanti naker. Gitu. Ya, Pak ya? Oke. Jelas, Pak Nur Hasim? Jelas ya. Ada yang mau bertanya lagi, Bapak dan Ibu? Pak siapa? Bapak Sapari. Bapak Sapari. Ya. Ya. Ini pemasangan apa? CDL. Ya. Ini bisa bertahan berapa tahun nih, Pak? Tahun. Oke. Ya. Pak Sapari dipasang CDL sejak kapan? Seminggu yang lalu. Baru. Sudah 4 bulan. Sudah. Nih, boleh slide-nya kita ke gambar CDL sang tadi. Terus lagi. Nah, ini. Nih. Pak Sapari, selang kateter ini ada 2 macam. Ya. Ada yang ini. Ya, kalau dia keluarnya langsung di leher itu yang pendek. Ya, yang pendek. Kalau ini keluarnya di dada itu yang panjang, yang lebih tahan lama, ya. Secara usia biasanya yang ini kita pakai 2 sampai 1 bulan. Ya. Sebenarnya itu juga kelamaan. Kalau di luar negeri sono pakai, udah nggak pakai, pasien bawa pulang rumah sakit dilepas. Nah, di kita kan dibawa pulang. Ya. Masalahnya tahu kenapa? Mahal.
Ya. Kalau yang ini lebih lama lagi. Ya, biasanya kita pakai 1 sampai 2 tahun sambil persiapan untuk bikin Simino. Ya. Sebenarnya kateter CDL ini nggak ideal nih, Pak. Ya. Jadi bagusnya pasien-pasien yang sudah persiapan untuk cuci darah, belum disuruh cuci darah, tapi udah ginjal itu kan biasanya menurun fungsinya, nggak tiba-tiba, kecuali benar-benar akut. Ya, yang tadi contohnya ada trauma dan sebagainya. Ya. Bagusnya itu dia awal-awal mau cuci darah, belum cuci darah, dipasang Simino. Ya, karena idealnya dipasang Simino. Ibu Rosmiati. Iya. Ya, apa ini? Ini kan anak saya cuci darah ya. Ya. Anaknya umur berapa, Bu? Umur sekarang 22. Ya. Udah 4 tahun cuci darah di sini. Tapi udah 2 kali dibalon Siminonya. Tapi makin bengkak, tambah bengkak. Kenapa ya, Dok? Dia anak besar di sini dia takut pecah. Enggak. Kalau tangannya aja yang besar sih nggak sampai pecah, Bu, biasanya. Ya. Siminonya apa tangannya? Oh, besar-besar. Biasa aja. Ya. 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 Nah, itu fungsinya tuh, Bu. Nah, fungsinya gitu tuh. Jadi banyak pasien yang sebenarnya nggak ada keluhan, tapi dilihat mata ini kok ada sesuatu. Nah, dia nggak mau kontrol. Nah, salah satu fungsinya sistem ini itu bisa kita pantau, Bu, dari jauh. Ya. Ya, kayak Ibu tahu nggak ada film namanya Hellboy, tangannya gede. Nah, kayak gitu tuh. Biasanya masalah itu karena itu pembuluh darah yang ke dadanya mampet. Ya, ke dada mampet, di balon membesar. Tapi biasanya nanti dia gitu lagi. Ya, ini murni ya, nggak semua pasien cuci darah terjadi ini. Ya, ada faktor-faktor yang lain. Ya. Kalau nanti besar lagi, kita balon lagi, Bu. Ya, apalagi kalau misalkan akses cuci darahnya masih bagus. Untuk cuci darahnya ada masalah nggak? Nggak ada. Tangannya nggak usah pecah. Masalahnya itu biasanya nyeri, Bu. Kan gede tuh, biasanya nyeri. Nggak ada. Nggak pengaruh. Ya. Bu, ya, boleh silakan. Ya. Oke. Ya, itu jawabannya tadi. Ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak ada masalah naik motor. Ya, ngangkat motor jangan. Ya. Naik motor nggak apa-apa. Nah, bagus. Itu bagus, Bu. Ya. Lebih bagus kayak gitu. Nah, banyak yang pasien cuci darah itu kesannya cuci darah dianggapnya sudah akan lewat. Padahal enggak, Bu. Nah, yang cuci darah 10-20 tahun masih ada, Bu. Saya banyak ketemu. Ya. Ya, ya. Moga-moga sehat deh. Saya tutup, ada door prize. Ya, door prize-nya ada Imani nih. Nah, cepet-cepetan. Ayo, Bu, semangat, Bu. Ya, cepet-cepetan. Nah, pertanyaan pertama, apa singkatannya Silapas? Mbak. Pemantauan 1 pintu. Oke. Ini ada Imani nih. Asik. Lumayan. Terima kasih. Ya. Dokter Ismo. Pertanyaannya, nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Silapas. Tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Bapak. Ini. 8 98 9 75 38 53. Mantap, jagoan. Alhamdulillah. Oke. Ini apa ini? Itu buat anaknya nanti, Pak. Oh gitu. Nah, ini khusus tim perawat nih. Satu lagi nih pertanyaan. Ya, perawat nih, perawat. Nah, dari Dokter Ismon kalau perawat. Ya. Ya, Dok. Ada satu Imani lagi buat tim perawat. Mana perawatnya? Mana perawatnya? Ya. Perawat keluar. Ayo, perawat keluar, ayo. Ya, pertanyaannya, sebutkan 5
Lima, alasan kita cuci tangan. Siapa yang angkat tangan? Angkat tangan. Lima alasan kita cuci. Alasan cuci tangan. Bukan langkah. Kapan kita cuci tangan maksudnya? Ya. Momen. Ya. Ya. Silakan. Silakan. Boleh nggak saya? PPI dong. Sama ini jangan. Ya. Yang mana? 5 momen. Kontak dengan pasien 1, sebelum melakukan tindakan aseptik, 2, setelah kontak dengan pasien, setelah terkena cairan aseptik, cairan tubuh pasien, setelah meninggalkan lingkungan pasien. Ya, betul. Padahal saya loh. Isinya 2 juta. Ya udah, saya tutup. Untuk menjawab pertanyaan Pak, siapa namanya tadi, Pak Usman? Terima kasih. Mengenai jamu, Pak, saya tambahkan, kalau jamu itu benar-benar jamu gendong, herbal, tidak ditambah zat obat, itu aman. Tapi ada orang yang bikin jamu menambahkan obat-obat yang untuk penghilang rasa sakit. Ya, obat ditambahkan, misalnya memberikan paracetamol. Kalau paracetamol relatif aman. Ada yang kortikosteroid, prednisolon, metilprednisolon. Nah, itu yang ditambahkan ke jamu. Jamunya bagus, tapi penambahan obat yang tidak terkontrol yang menyebabkan jamu itu merusak ginjal. Jadi hati-hati. 1, minum jamu yang benar-benar kita kenal. Kalau ditanya mereka pasti nggak ngaku ya. Yang kedua, jamu-jamu merek yang sudah ada BPOM-nya, ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ya, itu untuk jamu. Itu saya tambahkan, Pak, ya. Oke, ya, terima kasih. Oke, tim perawat rawat jalan, terima kasih tim HPI. Ya, terima kasih para pasien. Semoga informasi yang saya berikan ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, kalau ada yang benar itu darinya, kalau ada yang salah itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.